Smart One, kembali lagi di Smart One Podcast SMA 1 Really The One. Perkenalkan, saya Alicia Putri Aurora yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Jadi hari ini kita akan kedatangan bintang tamu spesial nih, yaitu salah satu guru berprestasi yang melahirkan siswa-siswi berprestasi hingga ke kancah nasional. Kira-kira siapa ya bintang tamu kita pada hari ini? Jadi ini dia bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Ibu Cynthia Pratiwi. Iya, Gimana kabarnya hari ini, Bu? alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya biar semangat ya. Wow. Ya. Kalau saya boleh tahu, Ibu ini guru mapel apa ya, Bu? Kalau guru mapel sebenarnya ibu mapelnya kimia sih. Berarti Ibu ini guru kimia ya? Iya, dulu ibu kuliahnya memang jurusan kimia di Universitas Bengkulu waktu S1-nya, kemudian lanjut ke S2 di Pendidikan IPA, konsentrasi kimia di Universitas Bengkulu juga. Tapi di SMA 1 ibu alhamdulillah juga dipercayain, diamanahkan untuk mengajar seni juga. Berarti Ibu Gitu. ini guru kimia yang berjiwa seni ya, Bu? Oh mungkin bisa jadi ya, bisa dikatakan kayak Iya. gitu. Ngomong-ngomong tentang seni nih, kenapa Ibu bisa cinta itu sih di dunia seni, baik di seni tari maupun di seni musik? Apa ya, kalau masalah cinta sama seni, kebetulan dulu waktu ibu masih kecil, jadi kami itu kan ada persepupuan gitu kan. Pas persepupuan kami masih kecil-kecil gitu, kalau misalnya ada acara, misalnya kayak di pesta, kadang tetangga atau siapa ada atau keluarga, jadi ayu sepupu itu sering ngajak ibu nari. Waktu mas bang itu kira-kira ibu SD deh, SD, jadi sering diajak nari. Terus kebetulan juga apa ya, tante ibu juga salah satu yang memang orang seni juga, sering diajak juga. Jadi ikut terus dan akhirnya cinta sama seni itu awal mulanya gitu. Keluarga Ibu memang berarti udah mempunyai jiwa seni semua ya, Bu? Sepertinya sepertinya ya, alhamdulillah sih. Awalnya Ibu bisa terjun di dunia seni ini, Ibu belajarnya secara otodidak atau Ibu sudah mengikuti sanggar sih, Bu? Kalau awalnya yang seperti ibu bilang tadi, karena ibu dari kecil itu memang sering diajak tampil, sering pokoknya kalau misalnya ada orang pesta salah satunya kan, kalau ada yang mau nari, ibu tuh nggak takut orangnya gitu. Jadi ya bisa dikatakan otodidak lah. Terus karena otodidak, cinta, dan lama kelamaan ya ikut sanggar juga. Waktu itu di zaman ibu SMP apa SMA ya, ibu ikut di sanggar, ada dulu namanya Sanggar Ratu Samban. Kalau sekarang itu di ini posisinya di sebelah Tugu Amanah, itu memang tempat latihan sanggar dulu. Tapi sekarang memang nggak lagi ya, udah dijadikan apa ya, tempat lain gitu kan. Tapi sekarang Ibu udah jadi pembina sanggar seni Cipta Gama Pelangi ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Awalnya sih ibu bukan sebagai pembina sih. Waktu ibu masuk ke sini, ibu itu sebagai membantu, bukan pelatih juga, tapi membantu melatih ya. Karena dulu ada Pak Andres ya, Pak Andres masih di sini, ibu ikut membantu. Terus ibu belajar dan akhirnya sekarang ibu dipercayai untuk menjadi pembina dan juga melatih di Sanggar Cipta Gama Pelangi SMA Negeri 1 Bengkulu Utara itu. Gimana sih, Bu, caranya melatih siswa-siswi sanggar seni Cipta Gama Pelangi hingga ke kancah nasional? Oh, kalau masalah itu sih sebenarnya dari hati dulu ya. Yang pastinya utamanya semuanya itu dari hati. Karena apa? Seperti ibu kan, ibu memang orang kimia, tapi di jiwa ibu juga ada jiwa seni. Jadi ketika ibu melatih murid, melatih siswa, itu ibu juga harus memang benar-benar melatihnya dari hati, ya kan? Ketika kita ada dari hati kita memang benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, kita akan mengaplikasikannya ke murid, ke siswa, itu juga akan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Selain itu ke murid-murid, siswa juga ibu memang mengajarkan untuk memang benar-benar kalau kita latihan itu yang memang benar-benar harus serius, memang tidak boleh main-main.
Ibu memang orangnya santai, ibu jarang marah, tapi kalau lagi dalam hal-hal tertentu memang lagi kayak kemarin alhamdulillah terakhir kita di kancah nasional kita masuk ke finalis Festival Lomba Seni Siswa Nasional, itu kita diamanahkan untuk mewakili Bengkulu, dipercaya untuk mewakili Bengkulu, meskipun memang belum masuk ke 10 besar. Karena kalau sekarang untuk Festival Lomba Seni Siswa Nasional, kalau dulu kan per provinsi satu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi cuman kita ngirim video perwakilan dari provinsi, jadi semua provinsi 30 berapa ya? 33, 34 ya? 38. Sekarang 38 ya, sorry ya, 38 sekarang. Nah, itu kalau dulu semuanya ikut. Tapi kalau sekarang dari 38 kita mengirim video dan yang berangkat itu cuman 10. Nggak kayak dulu gitu. Jadi kalau masalah bagaimana ibu mengajarkan anak-anak biar mereka bisa masuk ke kancah nasional, yang pastinya semuanya ada dukungan, mulai dari gerakan, mulai dari power mereka, mulai dari gerakan tarinya ya, kemudian musik, properti, kemudian kostum, semuanya memang harus memang benar-benar mendukung. Selain itu disiplin juga, itu yang utama, harus disiplin. Karena ketika kita mau menampilkan sesuatu tapi misalnya latihannya ogah-ogahan, kita juga malas-malasan, olah tubuhnya malas, itu juga nggak akan maksimal hasilnya gitu. Berarti latihan itu sangat penting ya, Bu? Iya betul, sangat sangat amat penting. Oke. Selain prestasi di nasional nih, apa aja sih prestasi dari Sanggar Seni Sikta Gema Pelangi? Kalau kalau prestasi dari Sanggar Seni Sikta Gema Pelangi, alhamdulillah ya, dari tahun berapa ya, itu memang pernah berangkat juga ke Taman Mini, itu angkatan rombongan tahun berapa, pokoknya masih baru-baru Sanggar Seni itu pernah berangkat ke Taman Mini juga. Kemudian rombongan ibu juga pernah berangkat ke Padang waktu zaman angkatan ibu. Kemudian pernah juga di Festival Tabot. Pokoknya kalau untuk tingkat nasional, apalagi provinsi, kemudian kabupaten, udah beberapa diikuti, sering mengikuti itu. Oke. Kalau untuk prestasi Ibu sendiri, apa aja ya, Bu, prestasi Ibu Cynthia? Ibu itu juga sebenarnya dulu malah atlet basket. Atlet basket malah. Dulu pas ibu SMP memang ikut basket kan. Ibu belum, di SMP itu ibu belum ikut eskul sanggar. Kemudian eskul basket di SMA, alhamdulillah dapat tuh seleksi, itu kan seleksi Popda, alhamdulillah dapat basket sebagai kemarin ikut ke provinsi dan Bengkulu Utara dapat juara 3 zaman ibu dulu. Itu kalau di bidang olahraga, tapi nggak ibu tekunin lagi, udah Popda ibu merambah ke seni gitu kan. Ibu memang ikut nari. Kemudian di SMA juga alhamdulillah pernah diamanahkan untuk mewakili Provinsi Bengkulu, itu ibu sebagai peserta lomba baca puisi. Itu ibu berangkat ke Yogyakarta. Di situ alhamdulillah mewakili Provinsi Bengkulu. Kemudian ya beberapa ikut-ikut lomba puisi gitu, memang ya adalah di tingkat kabupaten, provinsi. Kemudian selain itu ya juga yang tadi yang ibu berangkat FLS 2N ke Yogyakarta. Dan alhamdulillah pas di zaman kuliah ada tes itu untuk pertukaran mahasiswa ke 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Ibu alhamdulillah diamanahkan, tapi ibu memang di bidang seninya gitu. Jadi ibu mewakili Universitas Bengkulu untuk ke Thailand, tampilnya di Thailand ya. Kalau di Singapura sama itu cuman kita lebih ke jalan-jalan sih, tapi kalau untuk pertukaran mahasiswanya itu di Songkhla University di Thailand. Itu selama berapa lama ya, lupa ibu, tahun 2012 kalau nggak salah ibu. Itu alhamdulillah yang terjauhnya ke situ sih, ke Thailand itu. Wah, ternyata Ibu Cynthia ini juga sangat berprestasi ya, Bu. Dan sangat multi talenta. Insya Allah. Sekarang saya dengar-dengar nih, Ibu lulus P3K ya, Bu. Selamat ya, Bu. Semoga Ibu bisa melahirkan siswa-siswi berprestasi lainnya. Alhamdulillah. Kasih.
Ngomong-ngomong tentang prestasi siswa-siswi Sanggar Seni Cipta Gama Pelangi di tingkat nasional nih Bu. Iya, Boleh nggak Bu tunjukin videonya untuk Sobat Smart One? boleh yang pastinya. Berikut cuplikan videonya. Bumoy mamana subagane bio laut semakin bekene. Wah, keren banget ya ternyata videonya. Oke Bu, jadi Ya. apa sih makna dari tarian tersebut? Kalau untuk makna, mungkin Ica lihat tadi ya, Iya. tariannya itu ada kayak apa namanya rumahnya ya, ada rumah yang berdiri, kemudian tiba-tiba roboh, kemudian ada kayak ombaknya ya, ada ombak-ombak, kemudian ada kehancuran di situ. Jadi makna dari tarian itu lebih ke peduli lingkungan gitu. Jadi mengajak kita manusia itu untuk peduli lingkungan. Karena salah satunya gini, kita lihat kalau di sepanjang pantai Lais sampai ke Muko-Muko itu kan terjadi abrasi yang sudah sangat hebat, sudah sangat luar biasa, yang sudah menghancurkan jalan ya, kemudian menghancurkan rumah itu. Karena kalau terjadi terus-menerus itu akan berdampak juga untuk kita manusia ya. Jadi itulah ibu terinspirasi membuat tari itu yang berjudul Ajwa. Ajwa itu artinya hancur dalam bahasa Rejang. Jadi disitulah memang benar-benar mengajak orang untuk sadar kalau kehancuran itu terjadi bagaimana dengan kita itu. Jadi kayak ada tadi kan ibu mengambil ada kayak merjungnya itu kan bumi memanas itu kan suhu bekene jadi memang bumi memanas, suhu meningkat, terus kehancuran itu memang benar-benar terjadi di sekeliling kita itu. Jadi terutama ya kayak Ica sebagai penerus ya, generasi penerus nanti. Ya, kita sebagai generasi penerus harus peduli terhadap lingkungan. Karena kalau tidak mulai dari diri kita, siapa lagi yang akan memulai, ya kan? Itulah. Semoga juga Ibu berharapnya tarian ini bisa sampai juga ke pemerintah agar pemerintah juga karena tidak bisa juga hanya kita saja yang sadarkan, tapi juga pemerintah juga sadar agar kita bersama-sama menanggulangi hal tersebut. Ya, jadi untuk orang-orang yang tinggal di daerah sana, terus para nelayan bisa mencari ikan dengan baik, dengan dia bisa mencari ikan untuk mencari nafkah seperti itu. Jadi kemudian pantai itu nggak hancur, itu sih. Wah, ternyata makna dari tarian tersebut sangat dalam ya Bu. Iya benar. Oke, terima kasih ya Bu sudah menyampaikan waktunya di Smart One Podcast SMA 1 ini. Iya. Untuk Sobat Smart One, semoga apa yang disampaikan Ibu Cynthia menjadi motivasi bagi kalian. Sekian podcast kami hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.